Ibu dan Bapak guru hebat. Apa buku-buku cerita yang Ibu dan Bapak sukai ketika kecil? Apakah si Kancil, Timun Mas, atau lainnya? Mengapa buku-buku seperti itu disukai? Mungkin karena ceritanya seru dan gambarnya menarik. Nah, bayangkan apabila buku-buku seperti itu hadir di sekitar peserta didik kita. Mereka akan gemar membaca. Kegemaran membaca merupakan gerbang untuk kecintaan terhadap pengetahuan dan hal baru. Peserta didik yang gemar membaca akan membaca banyak hal dan mengembangkan kosakatanya. Ini akan membuatnya lebih mudah memahami materi pembelajaran. Sayangnya, banyak peserta didik di Indonesia tidak memiliki akses kepada buku-buku yang menarik. Akibatnya, kemampuan membaca mereka pun rendah. Rapor pendidikan tahun 2022 menunjukkan bahwa kurang dari 50% peserta didik yang telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Hasil studi inovasi tahun 2020 juga menunjukkan adanya korelasi positif antara ketersediaan buku bacaan dan peningkatan kemampuan literasi siswa. Pada video ini, Ibu dan Bapak akan melihat pentingnya buku non-teks bermutu untuk menumbuhkan kegemaran membaca. Selamat belajar, Ibu dan Bapak guru hebat! Ibu dan Bapak guru, menumbuhkan minat baca dapat didorong melalui ketersediaan buku non-teks bermutu. Dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan kita, buku-buku selain buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah disebut buku non-teks. Keberadaan buku non-teks ini penting untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Dengan meningkatnya minat baca, secara tidak langsung meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. Ibu dan Bapak guru, kita akan melihat lebih jauh prinsip-prinsip utama dalam mengenali buku non-teks bermutu. Dulu, waktu kita kecil, buku-buku cerita apa yang kita sukai? Apakah cerita yang lucu? Cerita dengan tokoh binatang yang pintar? Atau cerita petualangan dengan akhir yang sulit ditebak? Ibu dan Bapak guru mengetahui minat peserta didik kita berarti kita harus berusaha untuk mencari tahu apa yang mereka sukai. Ingat, apa yang kita sukai belum tentu disukai oleh peserta didik di masa kini. Kita harus betul-betul mencari tahu. Minat membaca akan bergantung dari buku yang tersedia. Peserta didik mempunyai kesukaan yang perlu diperhatikan. Nah, peserta didik akan menyukai buku dengan alur cerita yang menarik. Peserta didik juga lebih menyukai cerita yang sesuai dengan dunia mereka. Buku-buku dengan ilustrasi menarik, berwarna-warni, dan memiliki banyak gambar juga lebih disukai. Wah, sepertinya seru ya buku yang sedang kamu baca. Iya Bu, saya suka. Apa yang kamu suka dari Kartika? Iya, ternyata suka bermain bola loh Bu. Kira-kira apa lagi yang menjadi daya tarik peserta didik? Tentu saja, karakter yang menarik dan dapat dikenali peserta didik mempengaruhi daya tarik mereka terhadap kesukaan buku. Berbicara tentang koleksi buku, buku-buku non-teks di kelas dan di sekolah, kita perlu ada yang berperan sebagai cermin, jendela, dan pintu geser bagi anak. Bagaimana buku-buku menjadi cermin? Di antara buku-buku yang dibaca peserta didik kita, perlu ada buku-buku yang tokohnya punya kemiripan sifat, latar belakang budaya, kegemaran, atau kebiasaan dengan peserta didik kita. Lalu, apa maksudnya buku sebagai jendela? Yaitu buku-buku yang menampilkan latar cerita dan tokoh yang berasal dari budaya atau tempat yang berbeda dengan lingkungan peserta didik kita. Apa maksudnya buku sebagai pintu geser? Yaitu buku-buku dengan cerita fantasi, ilustrasi yang menarik, sehingga mengundang imajinasi dan kreativitas peserta didik. Ibu dan Bapak, kita sudah membahas tentang buku-buku non-teks menarik. Kita juga harus memastikan bahwa buku-buku non-teks itu tidak terlalu sulit sehingga mematikan keinginan untuk membaca. Untuk itu,
kita merujuk kepada sistem perjenjangan buku non-teks. Nah, menyediakan semua jenjang buku akan membantu peserta didik di semua jenjang, sehingga pembaca dini yang masih belajar membaca dapat membaca buku yang sesuai, yaitu di jenjang A. Ketersediaan buku juga perlu ada untuk pembaca awal yang telah memiliki dasar kemampuan membaca. Peserta didik di kelompok ini dapat memilih buku di jenjang B1 sampai B3. Untuk pembaca yang lebih lancar, yaitu pembaca semenjana, dapat membaca buku di jenjang C. Ingat ya, Ibu dan Bapak, selalu libatkan pendapat dan keinginan peserta didik kita dalam memilih buku. Perhatikan buku-buku yang mereka selalu ambil dan baca berulang-ulang. Mari menyediakan buku yang diminati oleh peserta didik kita. Selamat belajar dan semoga berhasil Ibu dan Bapak guru hebat.